Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwidian Novitasari dengan NIM 19482010072 dari kampus Setikes Harapan Ibu Jambi Prodi Farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu stroke. Nah, di sini pengertian stroke itu adalah gangguan fungsional atau sebagian atau menyeluruh yang timbul secara mendadak dan akut yang berlangsung lebih dari 24 jam yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Nah, kemudian klasifikasi stroke itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama stroke iskemik atau infark, itu sebanyak 80-88%. Nah, sekitar 85% dari semua stroke disebabkan oleh stroke iskemik. Stroke iskemik pada dasarnya terjadi akibat kurangnya aliran darah ke otak. Infark iskemik cerebri sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi klinis dengan cara menyempitkan pembuluh darah mengakibatkan insufisiensi aliran darah. Stroke iskemik terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke trombotik sebanyak 80% dari stroke iskemik dan disebabkan oleh penyakit aterosklerosis, dan kemudian ada stroke embolik itu sebanyak 20% dari stroke iskemik. Kemudian yang kedua itu ada stroke hemorrhagic, itu sebanyak 12-20%. Nah, stroke hemorrhagic ini adalah stroke yang disebabkan peredaran darah intrakranial non-traumatik. Perdarahan intrakranial yang sering terjadi adalah perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Nah, yang pertama itu pendarahan intracerebral hingga 75% dari stroke hemorrhagic dan disebabkan pecahnya pembuluh darah yang terletak dalam parenkim otak. Yang kedua, peredaran darah subarachnoid hingga 25% dari stroke hemorrhagic dan disebabkan pecahnya pembuluh darah sampai ruang subarachnoid atau cairan cerebrospinal. Selanjutnya gejala atau tanda-tanda stroke. Nah, itu yang pertama, senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Selanjutnya bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Selanjutnya kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Nah, selanjutnya itu rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Nah, selanjutnya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi atau tremor atau gemetar sempoyongan. Nah, kemudian faktor resiko. Nah, faktor resiko ini ada dua. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, ini yang tidak dapat dimodifikasi ini adalah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat kembali ke semula. Itu contohnya seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian yang kedua itu faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yang mana yang dapat dimodifikasi ini yang dapat diubah atau yang dapat kembali ke semula. Nah, itu contohnya seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia, merokok, alkohol, obesitas, diet, obat kontrasepsi oral, dan migrain. Kemudian itu ada penyebab stroke. Nah, penyebab stroke ini yang pertama adanya pengumpulan darah di otak, kemudian adanya pengumpalan, timbul lemak dan kolesterol di pembuluh darah, kemudian ada penyumbatan pembuluh darah di jantung, penggunaan obat tidak sesuai, kemudian ada trauma atau cedera bagian leher, kemudian pecahnya pembuluh darah di otak, infeksi tumor, kurangnya zat pembekuan darah, dan kelainan pada dinding pembuluh darah. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan stroke, di mana yang pertama itu kita harus menjaga pola makan seperti batas konsumsi asin dan berlemak karena meningkatnya resiko hipertensi dan stroke. Nah, kemudian kita harus sering olahraga teratur.
Olahraga juga bisa menurunkan kadar kolesterol, menjaga berat badan dan tekanan darah yang normal. Kemudian berhenti merokok. Rokok memiliki dampak mempersulit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Nah, selanjutnya itu hindari alkohol. Karena konsumsi minuman beralkohol berlebih juga bisa membuat detak jantung menjadi nggak beraturan. Kemudian hindari nabza. Nah, konsumsi nabza ini atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah ke jantung, arteri, dan mengurangi aliran darah. Selanjutnya, penata laksanaan atau pengobatan stroke, yaitu terapi. Tujuan terapi stroke adalah mengurangi kerusakan saraf, menurunkan mortalitas dan kecacatan jangka panjang, mencegah komplikasi sekunder pada imobilitas dan disfungsi saraf, serta mencegah stroke yang berulang. Salah satu fokus manajemen stroke akut adalah manajemen hipertensi. Terkait pengobatan yang digunakan untuk penyakit stroke iskemik, yaitu terapi antitrombotik, yaitu clopidogrel, kemudian ada trombolitik, yaitu urokinase, dan untuk penyakit stroke hemorrhagic yaitu dengan obat asam traksinama dan monitor. Selanjutnya, makanan yang dianjurkan oleh penderita stroke yang bersumber dari karbohidrat itu ada beras, kentang, tepung terigu, maizena, dan madu. Kemudian yang bersumber dari protein ada telur, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, kacang kedelai, kacang hijau, tempe, dan tahu. Kemudian yang bersumber dari sayuran ada sayur bayam, kangkung, tomat, kacang panjang, dan wortel. Kemudian yang bersumber dari buah-buahan itu ada buah jeruk, pepaya, pisang, jambu biji, dan mangga. Selanjutnya, makanan yang tidak dianjurkan oleh penderita stroke itu ada kue, es krim, jeroan, dendeng, dan minyak kelapa sawit. Selanjutnya yang bersumber dari sayur dan buah yang mengandung gas itu ada sayur kol, sayur sawi, buah nangka, dan buah durian.